Selamat siang teman-teman semua, nama saya Slamet Kurniawan. Ikannya ya, koinya ya. Pasti satu, pilih dulu ikan koi yang terbaik yang Anda punya. Terus kedua, sebelum ikut kontes, jangan lupa puasakan ikannya. Puasa itu artinya nggak makan. Jadi mesti disiapkan, jangan puasa kolam. Kadang-kadang orang tuh kolamnya nggak dikasih makan, tapi kan di kolam masih ada lumut. Nah, kolam ada lumut, ikan masih makan, itu nggak bisa. Harus diangkat, masukkan ke kolam khusus, di situ jangan dikasih makan. Minimal seminggu, supaya semua kotoran, air kencing ikan itu keluar semua. Jadi pada waktu nanti kita bawa ke tempat show, ikan itu nggak buang kotoran di sana, karena kalau ikan itu buang kotoran, itu ikannya akan jadi kotoran itu kan hanya jadi racun di sana. Jadi harus bersih, minimal seminggu. Nah, di karantina, istilah kita di karantina. Jadi, seminggu sebelum show kita karantina, kita bawa ke tempat show. Kemudian setelah tempat show, pada waktu pulang kita karantina lagi. Penting, karena air di tempat show dengan di kolam kita berbeda. Pada waktu pulang dia kaget lagi, jadi kagetnya 2 kali. Jadi kita masih pulang dari show, kita karantina lagi antara seminggu sampai 2 minggu. Tapi ditinjau, dilihat kalau ikannya udah sehat, udah lincah lagi, baru boleh kembali ke kolam. Tapi kalau ikannya belum lincah, belum sehat, jangan kembali ke kolam. Jadi puasanya, yang penting itu puasa. Itu penting. Kolam pada intinya, kolam saya tiap hari ganti air. Tapi saya tahu ada beberapa kolam yang mungkin sebulan sekali ganti. Nah, biasanya pH daripada air di show dengan di kolam kita ini beda jauh. Nah, ini yang penting diperhatikan, karena pH yang bagus itu antara 7 sampai 7 atau 7,5. Jadi jangan sampai terjadi lonjakan pH. Ini kan kadang suka ada penghobi bilang, ya habis ke show ikan saya kaget atau gimana. Nah, biasanya karena perbedaan pH itu, maka pH-nya itu tetap harus dijaga. Makanya biasanya kalau kita lagi di tempat show, kita bawa garam. Jadi waktu dimasukin ke vat di sana, ikannya di vatnya kita kasih garam. Tujuannya kalau ada amoniak, menetralkan amoniak. Terus ketiga, ikan kalau kena garam itu rileks. Jadi ikan nggak kaget. Terus kedua yang penting suhunya juga. Suhu airnya, suhu di kolam kita berapa, suhu di tempat show kira-kira berapa. Nah, itu diusahakan tidak boleh beda jauh. Kalau nggak ikannya juga sakit. Nah, makanya kita apungkan dulu. Kan masukkan plastik, kemudian masuk ke waktu di tempat show, masuk ke vat, itu kita apungkan. Apungkan itu bisa sampai setengah jam. Bahkan bisa sejam juga, supaya suhu di plastik dengan di vat itu mendekati sama. Itu untuk mencegah ikan kaget karena perbedaan suhu. Tetapi yang paling penting tadi itu ya, pH itu. Nah, pH kalau di koi show biasanya bagus Pak, karena airnya air gunung. pH 7, pH 7,5. Nah, jadi masalah ada sebenarnya pH kolam kita berapa. Kalau saya air kolamnya diganti 10% setiap hari. Jadi setiap hari pH saya ya 7 atau 7,5. Ya. Tapi ada teman-teman saya yang ganti airnya sebulan sekali tuh. Nah, itu pH-nya bisa 6 tuh. Ada kadang-kadang sampai 5. Nah, itu pasti masalah. Kayak kita mau bertinju ya. Jadi kita udah tahu nih koi show-nya kapan. Kita udah siapin. Biasanya tuh 2 bulan, 3 bulan kalau saya udah siapin. Ikannya saya gemukin dulu tuh. 2 bulan, 3 bulan gemukin. Dimulai gemukin badan, terus kasih makanannya yang mengandung spirulina, jadi warnanya bagus. Nah, kira-kira sebulan sebelum koi show, makanan yang berprotein tinggi saya udah kurangin. Karena makanan berprotein tinggi itu biasanya bikin ikan kuning. Atau yang mengandung spirulina tinggi itu bikin ikan kuning. Jadi sebulan sebelum koi show, makanan yang berprotein tinggi itu saya udah kurangin. Nah, ya kan, jadi udah mulai, tapi udah gemuk duluan ikannya. Nah,
sebulan sebelumnya dikurangin makannya gimana? Kurus nggak? Ya kurus sih. Tapi kurusnya sedikit. Nah kemudian seminggu sebelum show udah harus puasa. Jadi persiapannya begitu. Jadi persiapan koi show itu bukan cuman minggu depan mau show langsung siapin, enggak. Itu biasanya beberapa bulan sebelumnya kita udah siap. Ya badannya harus bagus dulu kan. Habis badannya bagus, warnanya bagus, rata. Makanya kadang-kadang kalau perlu dikasih color food, kasih color food. Tetapi makanan-makanan yang membuat badan gemuk, color food, itu biasanya bikin ikan agak kuning. Jadi sebetulnya sebulan sebelumnya kita udah harus kurangi itu. Supaya ikannya kembali jadi putih. Seperti saya bilang, ikan tidak perlu warnanya merah. Orange pun bagus, tapi orange-nya rata dan tebal. Kalau orange-nya rata dan tebal, kelihatan seperti merah. Trik lainnya adalah kalau kontras, jarak antara merah dan putihnya makin jauh, kontrasnya makin jauh, kelihatan makin indah. Jadi kalau merahnya warna merah, tetapi putihnya kelihatan kuning, itu nggak enak di mata. Nah, jadi putihnya itu harus makin putih, merah ya merah gitu. Jadi kalau orange saja, tapi kalau putihnya bagus, itu di mata enak. Nah, jadi jangan hanya konsentrasi ke merah, tetapi putihnya juga mesti bagus. Polosan beda. Kalau polosan kan ikannya warnanya polos, itu sebetulnya udah yang penting polosnya rata. Kayak cagoy, ada yang abu-abu, coklat, rata. Mungkin lebih diperhatikan adalah pola jaring-jaringnya itu tuh, pola sisiknya. Tetapi ya pasti kalau biasa ikan satu warna, yang diutamakan dulu adalah bentuk badan dulu. Bentuk badannya harus bagus dulu. Lalu kemudian sisiknya rapi atau nggak rapi, siripnya ada cacat atau nggak cacat. Itu aja. Yang penting istilah ikannya disiapkan. Terus kedua yang penting itu tadi, karantina sebelum show dan karantina sesudah show. Karena itu yang paling bahaya. Biasanya ikan mati itu di situ.